Data Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 9,9 juta jumlah pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh penduduk muda usia 18 hingga 24 tahun atau Gen Z. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut Gen Z di Indonesia yang menganggur adalah mereka yang baru saja lulus dan tidak terikat dengan pendidikan apapun. Lantas bagaimana pemirsa solusi dari masalah ini? Simak informasi selengkapnya di liputan berikut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, hampir 10 juta penduduk muda Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun menganggur. Dari angka tersebut, dirincikan sebanyak 5,73 juta orang merupakan perempuan dan 4,17 juta adalah laki-laki. Hal ini pun menjadi perhatian sejumlah bidang, tak terkecuali Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pihak Bappenas menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran pada mereka yang akrab disapa generasi Z atau Gen Z. Seperti latar belakang pendidikan yang tidak sesuai atau salah jurusan, kemampuan yang tidak mencapai di atas rata-rata atau relatif biasa, hingga minimnya mengikuti pelatihan sebelum bekerja. Sementara itu, pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan mengungkapkan sejumlah solusi telah diupayakan demi menekan angka pengangguran. Seperti peluncuran aplikasi Sistem Terpadu Tenaga Kerja atau SIDUTA. Dilakukan juga beberapa program peningkatan keterampilan, peningkatan program magang, hingga pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Medan. Upaya ini pun berjalan efektif dengan semakin menurunnya angka pengangguran di Medan. Berdasarkan data dari BPS Kota Medan, untuk angka pengangguran Kota Medan, kita berbicara seluruhnya nih, tidak berbicara Gen Z, yaitu di angka kurang lebih 8,67% atau sekitar 106.500 sekian orang. Itu untuk kondisi angka pengangguran Kota Medan kita saat ini. Terus untuk penanganan ataupun upaya pengurangan tersebut, ya tentunya dari tahun ke tahun, dari 2021, itu angka pengangguran kita 10,89, 2022 turun menjadi 8,89, 2023 8,67. Seperti belum lama ini, sekitar 2.100 orang para pencari kerja yang didominasi oleh Gen Z turut meramaikan pagelaran bursa kerja di Kota Medan. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Harapan di Jalan Imam Bonjol ini, diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan menjadi jembatan bagi lulusan baru dan menggali potensi yang dimilikinya. Salah seorang di antara ribuan peserta adalah Farah Fadila. Sebagai seorang Gen Z, ia merasa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Gen Z sulit mendapat pekerjaan. Di antaranya batasan usia, pengalaman kerja yang minim, serta jurusan yang tidak sesuai. Tidak hanya itu, perempuan usia 22 tahun ini menyebutkan sejak pandemi COVID-19 lalu, banyak Gen Z yang tertarik menjadi seorang freelancer atau pekerja lepas. Menurutnya, pekerjaan ini membuat mereka lebih tenang karena dapat bekerja dari rumah atau kafe, dibandingkan harus bekerja kantoran dengan jam bekerja yang ditentukan. Menurut saya mungkin kurangnya lapangan pekerjaan yang buat menjadi banyak pengangguran, dan juga persyaratannya yang kebanyakan lebih sulit buat untuk dipenuhi para pencari pekerjaan sekarang. Menurut saya yang lebih menjanjikan ini kebanyakan yang lebih kreatif, memiliki kreativitas, itu lebih memungkinkan sih.
Peran universitas dalam membina karakter Gen Z dalam mencari pekerjaan juga sangat berpengaruh. Hal ini juga diungkapkan oleh Profesor Sri Adi, Rektor Universitas Harapan Medan. Sejalan dengan program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh pemerintah, menurutnya, para lulusan baru juga perlu memerhatikan kemampuan yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan, untuk memudahkan proses rekrutmen penerimaan kerja. Tidak cukup itu hanya knowledge atau skill. Knowledge dan skill nanti dia hanya menghasilkan sebagai tukang. Tapi soft skill dia akan mampu berpikir kritis dan kreatif untuk memperjuangkan hidupnya untuk kesuksesan ke depan. Jadi kalau misalnya hanya skill, dia nanti hanya menunggu pekerjaan dari orang lain, diperintah orang lain. Tapi kalau dia soft skillnya kuat, dia akan mau merancang, menata hidupnya untuk masa depan dia. Dan ini akan menjadi sesuatu yang keistimewaan dari segi skill dia mampu, tapi berpikir ke depan dia juga akan mampu, dan itu akan berkembang yang tidak mengharapkan hanya gaji bulanan, tapi bisa menerobos suatu temuan-temuan pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa memiliki kesuksesan lebih lanjut. Demi mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z, diperlukan solusi yang tidak hanya komprehensif, namun juga inovatif. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pelatihan keterampilan digital, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam meminimalisir angka pengangguran. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit, sampai jumpa.